Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan sehingga kita masih dimungkinkan untuk bisa mengikuti pendalaman Alkitab, melanjutkan pembahasan Selasa yang lalu. Di mana kita akan sama-sama melanjutkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ke-24. Ada 5 perikop yang diberikan oleh LAI. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong setiap kami yang ingin memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong supaya apa yang kami pelajari sungguh-sungguh memberikan satu kekayaan pemahaman tentang kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa kuat menjalani kehidupan ini dan kami bisa setia menjalaninya dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Langsung saja saya akan membacanya per perikop sehingga akan mengirit waktu supaya tidak terlalu muter-muter gitu ya. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama dengan perikop Yesus mengutus 70 murid. Ayat pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sampai di sini dulu, mari kita sama-sama memperhatikan di dalam narasi ini. Tuhan Yesus mengutus ke-70 murid. Di dalam Injil lain tidak sebutkan, mungkin dirangkum menjadi satu, hanya Lukas yang menuliskan pembagian. Jadi Lukas pembagian 70 dan 12. Seperti halnya Tuhan Yesus mengutus atau memilih ke-12 orang yang diutus mendahului Tuhan Yesus, demikian juga ke-70 orang ini. Tentunya pada waktu itu sedang banyak orang yang bergerombol mengikuti Tuhan Yesus. Jika tidak, maka akan cukup sulit untuk memilih ke-70 orang ini. Nah, beberapa catatan, ada kesamaan memang di dalam pasal-pasal ini. Seperti pada perjanjian lama, di mana pada waktu itu Musa atas perintah Tuhan memilih 12 suku, kemudian mengikuti Musa, kemudian
menaruh perhatian kepada 70 tua-tua Israel. Ada begitu banyak orang yang naik bersama Musa dan Harun ke atas gunung dan melihat kemuliaan Allah yang tercatat di dalam Keluaran pasal 24 ayat 1 dan 9. Begitu banyak setelah terpilih itu membantu Musa dalam kepemimpinan sesuai tata tertib roh yang turun ke atas mereka. Juga antara angka 12 dan 70 ini kemudian bisa mengikuti mereka seperti 12 mata air dan 70 pohon korma di Elim. Merupakan bayangan dari 12 rasul dan ke-7 murid yang saat kita membaca ini dipilih oleh Tuhan. Angka-angka ini kadang-kadang memberikan suatu pemaknaan yang lain. Seperti halnya 70 tua-tua orang Yahudi yang dipekerjakan oleh Raja Ptolomei. Raja Ptolomei ini adalah Raja Mesir yang memperkerjakan ke-70 tua-tua orang Yahudi untuk menuliskan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, yang oleh karena itu hasil terjemahannya disebut dengan Septuaginta. Demikian juga anggota Mahkamah Agama atau Sanhedrin juga terdiri atas jumlah-jumlah ini. Demikian juga guru-guru Yahudi biasanya itu dalam satu Sanhedrin itu terdiri dari angka-angka seperti ini, 70 ini. Nah, saya tidak tahu kenapa angka-angka ini bisa dibuat begitu mirip-mirip, mungkin supaya nuansanya itu betul-betul seperti yang dilakukan oleh Musa pada waktu perjanjian lama, seolah-olah Tuhan Yesus itu tidak terlalu jauh. Setiap apa yang dilakukannya itu ada kemiripan. Nah, dikatakan di sini Tuhan Yesus menyuruh jangan kamu membawa bekal. Ini persis seperti yang diungkapkan ketika Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan wejangan-wejangan yang kira-kira sama. Jikalau di orang di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya, tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Wejangan-wejangan ini rasanya sama saja ya. Jadi kalau diterjemahkan pasti akan sifatnya itu mengulangi bagaimana ini akan menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Sehingga melalui apa yang ditugaskan oleh Tuhan pasti ada satu penyertaan Tuhan dan ada satu belas kasih Tuhan yang mengikuti para murid yang diutus, ada kebajikan dan kemurahan. Namun demikian tidak selalu seperti itu. Ayat 6 dikatakan, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Ini menarik bagi saya, menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila salammu itu diterima, maka salammu itu akan tinggal atasnya, damai sejahtera itu. Salum itu akan tinggal di atas rumah dan atas keluarga di mana para utusan ini mendatangi rumah-rumah itu. Tetapi jika tidak, maka salam itu kembali kepadamu. Yang sering terjadi adalah ketika kita ditolak, ketika kita tidak diterima, dihindari dan sebagainya, yang terjadi itu malah salum itu tidak tinggal pada kita. Yang tinggal itu biasanya kedongkolan. Ini sudah jauh-jauh, sudah memberikan kabar baik, sudah mewartakan satu mujizat-mujizat dan kesembuhan, tetapi toh tanggapannya juga tidak baik. Biasanya damai sejahtera itu tidak seperti yang dikatakan Tuhan, kalau orang itu menolak, itu akan tetap tinggal padamu. Tidak, kita lupa. Kadang-kadang yang tinggal itu malah kedongkolan kita, sehingga damai sejahtera itu tidak mengikuti kita. Maka perlu kita perhatikan ketika kita mendapatkan orang-orang yang kita sampaikan kabar-kabar yang baik, tetapi mereka sepertinya cuek, sepertinya tidak terlalu menggubris dan sebagainya, biarlah damai sejahtera itu tidak meninggalkan kita. Karena itu merupakan satu kepastian yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai damai sejahtera itu kemudian tertutup oleh rasa dongkol kita, rasanya kepingin membalas penolakan itu. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan pada waktu dia ingin
eh, ingin meminta kepada orang yang di Samaria itu, kemudian orang Samaria itu menolak karena tujuan murid-murid dan Tuhan Yesus itu menuju Yerusalem. Apa yang terjadi? Mereka menunjukkan kemarahan, kejengkelannya karena orang Samaria itu tidak memberikan rasa hormat. Supaya ini menjadi penting, menjadi pemeliharaan bagi kita. Juga dikatakan ketika ditolak, kita dikatakan oleh Tuhan, ayat 10, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kedongkolan itu pun harus kita kebaskan. Sesuatu yang kita kebaskan biar tidak mengikuti kita. Sesuatu yang merupakan penolakan Tuhan, termasuk dilambangkan sebagai debu yang pada kaki kita itu kita kebaskan supaya hal-hal ini tidak menulari kita, sehingga kita tetap memiliki satu hubungan relasi baik dengan Tuhan maupun berita yang akan kita sampaikan kepada yang lain. Masalahnya ketika kita meninggalkan satu tempat, satu kota, satu dusun, satu kampung misalkan, dan situ kebetulan yang dikunjungi adalah family, keluarga, lalu yang terjadi adalah satu penolakan. Memang kadang-kadang kalau kita mau mengebaskan itu bukan karena kita itu membenci dia, tetapi kadang-kadang kita itu masih kepingin datang lagi, masih kepingin memberitakan lagi, masih memberikan satu penjelasan lagi. Mungkin pada saat-saat pertama kita menyampaikan berita tentang kerajaan Allah, itu mereka langsung responnya itu biasanya itu jelek. Responnya itu negatif. Oleh karena apa? Oleh karena mereka sudah mendengarkan cerita tentang kerajaan Allah ini secara negatif. Sehingga ketika kita muncul, langsung asumsi mereka, pikiran mereka itu persis seperti apa yang mereka terima terlebih dahulu, yaitu keburukan-keburukan dari berita kerajaan Allah ini. Ini pernah saya alami karena saya 2 bersaudara dan sekarang adik saya sudah almarhum, tapi waktu itu saya sendiri yang pertama kali masuk ke dalam kekristenan, artinya saya mengikuti Tuhan Yesus. Adik saya yang setia di samping saya sejak kecil, ikut sama-sama, ya ikut belajar agama seperti itu. Dia mencueki, dia bahkan tidak suka. Ya saya harus dengan sabar meluruskan apa yang dia anggap salah seperti itu. Nah, tidak gampang ya kita mengebaskan itu ya. Kita harus memberikan satu hati yang sangat mengasihi dia. Dan betul akhirnya adik saya itu juga menerima Tuhan Yesus, bahkan satu keluarganya semua ikut mengiring Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Lalu dikatakan di ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi dibandingkan di sini, orang yang menolak kabar kerajaan Allah itu dikatakan lebih ringan tanggungannya daripada Sodom dan Gomora. Apa maksudnya di sini? Apakah seluruh peristiwa uluran tangan Tuhan melalui utusannya itu akan tampil kembali nanti pada saat penghakiman, sehingga orang yang menolak berita keselamatan ini akan menyesal begitu rupa. Seorang pendeta hamba Tuhan mengatakan seperti ini, kita kalau dibandingkan dengan ayam itu masih untung ayam. Saya kaget mendengar ungkapan seperti itu. Tetapi kemudian hamba Tuhan ini menjelaskan, kalau ayam itu dipelihara, diberi makan, besar, bertelur, setelah bertelur sudah tidak produktif lagi, kemudian ayam ini dipotong, selesai, urusannya selesai. Tetapi manusia tidak seperti itu. Manusia setelah mati, dia masih akan menghadapi satu pengadilan. Dan saya tidak tahu, dikatakan oleh Tuhan bahwa Sodom dan Gomora lebih ringan tanggungannya. Mungkin orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora tidak langsung melihat
penawaran ataupun berita kerajaan Allah secara langsung yang sudah datang ke bumi ini. Tetapi bagi orang yang tinggal klik, tinggal menerima saja, begitu sulitnya. Sehingga jikalau tayangan ini seperti diulang kembali, maka yang menjadi tanggungan bukanlah siksaan secara fisik semata, tetapi siksaan penyesalan yang terus-menerus akan mengikuti orang ini. Saya tidak tahu apakah ini seperti ini sehingga dikatakan oleh Tuhan bahwa tanggungan Sodom itu lebih ringan. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama betapa dahsyatnya pembumi hangusan kota Sodom dan Gomora ini. Kalau menurut saya itu begitu dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Tetapi di sini dikatakan tetap orang Sodom itu lebih ringan karena dia tidak langsung menerima, mendengar panggilan atau berita kerajaan Allah yang diberitakan itu. Baiklah, kita lanjutkan. Di perikop berikutnya, Yesus mengecam beberapa kota. Lukas 10 ayat 13 mulai, celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan ditinggikan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan sepertinya bukan cuma memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan damai sejahtera, tetapi juga dampak, tanggung jawab, konsekuensi. Jikalau kota atau desa-desa atau tempat-tempat itu menolak berita itu, maka yang terjadi adalah seperti satu kutukan, celakalah engkau Korasim, celaka engkau Betsaida. Apakah penyertaan-penyertaan seperti ini selalu mengikuti? Iya. Selalu saya melihat peristiwa-peristiwa seperti ini mengingatkan kepada pola di dalam Perjanjian Lama. Pada waktu Keluaran, kitab Keluaran ya tentang lembu emas itu, bagaimana setelah Tuhan itu memberikan firman kepada Musa dan ditulis di dalam kedua loh batu itu, selalu ketika turun langkah-langkah selanjutnya ada hal yang sepertinya itu antara satu kebaikan, antara satu kemuliaan menjadi satu kutukan, itu sepertinya mengalir gitu ya, berbarengan. Di Keluaran 32 ayat 7 sampai 10 itu berbunyi seperti ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud, menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman-Nya kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Konsekuensi berita tentang kerajaan Allah yang tidak disambut dengan baik, maka Tuhan Yesus segera menyampaikan satu kutukan seperti itu. Nah, demikian juga apa yang terjadi dengan orang-orang Israel pada waktu ditinggal oleh Musa ke atas gunung. Ternyata mereka di bawah pimpinan Harun dipaksa untuk membuat lembu emas dan sampai-sampai mereka itu mau dibinasakan sama sekali oleh Tuhan. Di sini Tuhan Yesus berbicara soal tanggung jawab. Baik mereka yang mengalami, menyaksikan, maupun mereka mendengar berita tentang kerajaan Allah supaya tidak menganggap enteng, tidak menganggap remeh. Lagi ya di ayat yang ke-14 dikatakan
tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sekali-sekali ini soal kelangsungan dari berita kerajaan Allah yang turun kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan selalu apakah Tuhan Yesus juga sedang mengutuk seperti halnya Tuhan Yesus sedang mengutuk pohon ara. Sebetulnya kutukan ini bukan terjadi, kecelakaan itu setelah Tuhan Yesus itu mengutuk. Biasanya ini dipahami secara salah. Beda ketika orang Israel itu atau ketika orang Israel itu pergi ke luar dari Mesir, kemudian ada seorang tukang tenung yang namanya Bileam. Bileam ini seorang tukang tenung yang sangat enggak tahu sakti atau bagaimana itu ya. Itu sampai dikatakan kepada Bileam, apa yang engkau kutuk pasti apes, pasti sial. Dan apa yang engkau berkati pasti itu berhasil. Nah, Raja Balak itu sampai percaya kayak gitu. Nah, ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, mengutuk celaka kota Korasim, Betsaida, apakah seperti halnya Balak seperti itu? Bileam seperti itu? Tidak. Kalau menurut saya, kata-kata celaka seperti halnya pohon ara, kalau kamu tinggal tetap seperti itu dan kamu tidak bertobat, maka itu akan menjadi celaka. Jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus ngomong celaka itu, terus celakanya itu sepertinya menjadi satu harga yang sudah pasti gitu ya, tidak bisa dirubah lagi. Tetapi ini menunjukkan suatu kondisi, jikalau tidak berubah, maka keadaan celaka itu akan berlaku. Demikian juga seperti halnya pohon ara, sedikit ke belakang. Pohon ara cukup karena kalau kamu seperti itu terus tidak akan berbuah. Kamu cukup berdaun-daun saja. Maka itu menjadi satu peringatan bagi murid-murid yang mendengarkan, supaya memperhatikan tanggung jawab dari setiap murid itu. Tetapi kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ternyata pada waktu Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, oleh sebab itu biarlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Musa mendengar apa yang disampaikan oleh Allah ini. Lalu di dalam Keluaran pasal 32 ayat 31-33 dikatakan, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau Allah mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang telah kau tulis. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi celaka terhadap kota Korasim, Betsaida ini tidak seluruh masyarakat itu kemudian terkutuk semua. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan berita kebenaran, berita pendamaian, berita kelepasan yang disampaikan oleh murid-murid itu akan memiliki konsekuensi yang membawa kepada satu celaka. Di sini juga berbicara tentang soal otoritas dan wewenang yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan kemudian itu diberikan kepada ke-70 murid. Sepanjang saya membaca tokoh-tokoh religi, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Jadi satu otoritas, satu wewenang itu diberikan kepada ke-70 orang secara bebarengan, memiliki kuasa supranatural. Kalau mungkin
orang yang menjadi murid tokoh religi itu diberi kemampuan secara fisik, pinter silat, bela diri, mainkan senjata, entah itu pedang, entah itu tombak, itu masih memungkinkan. Tetapi yang dibekali dengan kuasa supranatural seperti ini belum pernah ada. Ini mau membuktikan supaya kita bisa menilai, bisa membandingkan. Pernahkah salah satu tokoh religi yang pernah melakukan pengutusan seperti ini dengan kemampuan yang sangat luar biasa? 70 orang sekaligus, dan kita akan melihat nanti ke-70 orang ini ternyata tidak satu orang pun yang gagal. Itu artinya apa? Wewenang dan otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Bukan cuma sekedar dimiliki oleh Tuhan Yesus, mereka yang diutus, mereka juga dibekali dengan kuasa-kuasa seperti itu. Jadi untuk tidak menerima Kristus sebagai utusan Allah, sebetulnya bukan satu alasan yang pas. Saya tidak tahu jikalau ada orang-orang sampai menolak Kristus yang telah membuktikan kuasanya seperti ini, tapi toh orang itu masih juga menolak, kecuali persis seperti yang dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel yang dipimpin Musa. Sesungguhnya mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk, yang dablek gitu ya kira-kira. Baiklah, kita akan lanjutkan di dalam di dalam ayat selanjutnya. Yaitu Lukas pasal 10 ayat 70. Ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Perikopnya kembalinya ke 70 murid. Ke 70 murid. Jadinya menggok ke sana ya. Maaf. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Di sini sering disalah mengerti bahwa yang menjadi senjata itu adalah seringkali nama Yesus. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus bukan cuma nama Yesus. Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Bayangkan, ketika orang-orang yang diutus ke-70 murid ini tidak disertai dengan kuasa oleh Tuhan, bukan berarti mereka itu bisa melakukan dengan mudah tanpa kuasa dari Tuhan. Karena untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, itu mereka bukan orang-orang yang memiliki keahlian dalam obat-obatan. Perlu diketahui bahwa penyakit pada waktu itu selalu dihubungkan dengan dosa, selalu dihubungkan dengan ikatan-ikatan roh-roh jahat. Selasa yang lalu kita membahas bagaimana roh-roh jahat itu mempengaruhi seseorang dan bisa membuat fisik seseorang itu menderita. Maka pada waktu zaman Tuhan Yesus ini dikatakan penyakit itu selalu ada hubungannya dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat. Tidak seperti sekarang, penyakit itu hanya bisa, sebagian besar ya, hanya bisa
dikontrol ataupun diperiksa secara medis dengan alat-alat yang semakin canggih. Virus yang terkecil seperti halnya virus corona itu bisa terdeteksi sekalipun dengan mata jasmani, mata telanjang tidak bisa, tetapi dengan peralatan yang canggih, virus yang kecil-kecil itu bisa dibeda-bedakan. Oh, ini jenis corona ini corona ini. Yang baru lagi dari Afrika itu ya, katanya sudah masuk ke Jepang. Nah, pada waktu itu penyakit itu selalu dikaitkan dengan kuasa-kuasa gelap. Sehingga melalui kuasa-kuasa yang Tuhan berikan kepada ke-70 orang yang diutus ini, tidak ada satupun yang gagal. Bahkan dikatakan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Seberapa berat penyakit itu, seberapa berat persoalan itu, dan seberapa banyak roh yang mempertahankan orang yang dibelenggu itu tetap melalui pelayanan ke-70 murid ini beres semuanya. Ayat yang ke-20 dikatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ini apa yang mau dikatakan di sini? Seringkali kita nyanyi ya, kalau ada baptisan, itu lagu-lagunya lagu-lagu gembira. Salah satunya biasanya gini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Betul, iblis dikalahkan. Seringkali kita lengah di situ. Dan murid-murid merasa gembira kalau dia pada waktu itu sudah bisa mengalahkan kuasa-kuasa iblis, termasuk iblis yang memberikan penyakit-penyakit kepada orang-orang yang dikunjungi itu. Ternyata di sini iblis itu belum sepenuhnya takluk. Belum sama sekali takluk. Jikalau kita membaca di dalam pasal 4 dari Injil Lukas ayat 13, ini iblis setelah mencobai Tuhan Yesus itu ya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya, dari Tuhan Yesus, dan menunggu waktu yang baik. Nah, iblis memang dikalahkan pada waktu iblis itu sedang membelenggu orang yang kena penyakit. Dikalahkan belenggunya ini, dilepaskan, dan iblis itu diusir. Dalam hal ini memang menang kuasa Tuhan. Iblis dikalahkan. Tetapi iblis belum kalah dalam arti yang mutlak sepenuhnya. Belum. Bahkan di dalam pengalaman Rasul Paulus yang ditulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8, tentang duri yang ada dalam daging, yang bagi Paulus itu adalah utusan iblis. Paulus mengatakan seperti ini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kalau iblis sudah dikalahkan, kenapa iblis masih memberikan satu gangguan kepada Rasul Paulus? Jadi betul-betul iblis itu belum kalah secara mutlak. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus kemudian bangkit dan naik ke surga. Dalam perjalanan pelayanan dari Rasul Petrus, dan ini surat Petrus
yang ditulis beberapa waktu kemudian mengatakan supaya sadarlah dan berjaga-jagalah. Ternyata iblis memang betul-betul belum kalah sepenuhnya secara mutlak. Sehingga kita bisa mengatakan atau mengamini yaitu bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Ini loh sebetulnya yang menjadi tantangan kita. Bahwa kita itu sebetulnya tidak sedang menang melawan iblis, tapi iblis itu selalu kita usir, kita singkirkan. Tapi dia akan kembali lagi. Tuhan Yesus juga memberikan satu peringatan di bagian lain, bagaimana ketika iblis itu diusir dari rumah, dari hati seseorang, iblis itu akan berkelana, dan jikalau rumah orang itu tidak dijaga, tidak dirawat, dengan memperhatikan kebenaran firman, dan melakukan firman itu dalam kehidupan, maka iblis itu akan kembali. Setelah dia melihat ternyata rumah itu bersih, maka iblis itu akan membawa lebih banyak lagi teman-temannya dia. Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus itu betul ya. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah ini yang harus kita sukacitai, dan mengenai peperangan melawan roh-roh penguasa-penguasa di udara, kita tetap harus waspada. Tetap harus waspada. Karena apa? Karena sekali lagi iblis belum secara mutlak sepenuhnya dikalahkan. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, baru peperangan itu betul-betul dimenangkan secara mutlak. Dan kita ketika tinggal di dalam surga bersama-sama dengan Tuhan, kita tidak lagi mengalami yang namanya ujian, pencobaan, ataupun godaan-godaan dari si iblis itu. Karena di sana tidak ada lagi yang jahat itu diizinkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas ayat selanjutnya. Ayat 21, perikopnya ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak, dan siapakah Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ini satu ungkapan syukur kepada Allah Bapa yang menunjukkan bahwa ketritunggalan Allah itu betul-betul bukan saja ditampilkan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, bukan saja ditampilkan pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, tetapi di sini juga Tuhan Yesus di dalam ungkapan rasa syukurnya mengatakan bahwa dia mengucap syukur kepada Bapa. Jadi jika ada pemahaman bahwa Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, ini perlu kita koreksi kembali. Apakah kita di dalam memahami ketritunggalan itu sudah betul, ataukah masih campur aduk seperti itu? Di dalam pendalaman Alkitab selalu dibahas, selalu diulang-ulang oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terpleset di dalam memahami Allah Tritunggal. Kita mempercayai Allah Tritunggal. Demikian juga pengakuan iman rasuli, kita percaya Allah itu Allah Tritunggal. Memang tidak mudah untuk mengerti, karena kalau sampai kita mengerti berarti Allah itu bukan Allah yang kita mengerti seperti itu. Karena bagaimanapun juga ketritunggalan itu sulit dimengerti tapi bisa diimani. Di sini dikatakan, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai.
Siapa itu orang bijak dan orang pandai? Beberapa penafsir yang di buku itu mengarah seperti ini. Mungkin Kristus memisahkan supaya tidak mengutus orang-orang bijak pandai yang pada waktu itu tentu dikuasai ilmu filsafat dan sebagainya oleh Plato, Aristoteles, dan Sokrates, sehingga seolah-olah kekristenan itu menjadi maju oleh karena dukungan filsafat-filsafat para orang pinter, bijak, pandai seperti itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengutus orang-orang yang sederhana. Tapi kalau saya rasanya kok tidak ke sana ya? Ya silahkan, karena ini juga penafsir dan saya juga membayangkan, mengimajinasikan seperti itu, bahwa yang disebut orang-orang bijak dan orang-orang pandai ini bagi saya bukan karena filsafat dari orang-orang Yunani itu, Plato, Aristoteles, dan Sokrates itu, bukan itu, tapi dari tokoh-tokoh Israel sendiri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya kembali lagi kepada satu peristiwa di mana bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah, baik rakyatnya maupun raja-rajanya, bahkan raja-rajanya itu mengupah nabi-nabi palsu supaya menubuatkan hal-hal yang baik, melawan nabi Tuhan yang sejati yang menyuarakan pertobatan dari kejahatan raja-raja dan bangsa Israel pada waktu itu. Akibatnya nabi-nabi palsu itu lebih menang karena dia diupah, sehingga pesan sponsornya ini jelas sekali. Maka Tuhan marah ketika nabi-nabi yang sesungguhnya, yang sejati, yang diutus itu diremehkan. Itu kemudian Tuhan membuat satu perhitungan dan akhirnya bangsa Israel ini harus dibuang. Baik Israel di utara, kerajaan Samaria, maupun Israel di selatan, Yehuda, sama-sama dibuang ke Babil. Nah, setelah mereka dalam pembuangan, dikatakan, Tuhan mengatakan setelah 70 tahun, nah ini angka 70 lagi ya, angka 70 itu selalu ikut kayaknya. Aku akan mengembalikan lagi ke tanah perjanjian. Tetapi kenyataannya bangsa Israel itu molor lebih daripada 70 tahun. Di bawah pimpinan Esra dan Nehemia yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel itu kembali dari pembuangan. Demi juga kekuasaan dari Kores pada waktu itu, sekalipun dia bukan umat Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan, memiliki kekuatan untuk melindungi orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan menuju tanah airnya di Kanaan. Nah, setelah sampai di Kanaan, bangsa Israel ini di bawah pimpinan Nehemia dan Esra begitu meneliti kembali Taurat-Taurat Tuhan. Mereka dengan tekun meneliti dan mereka mulai mencermati apa-apa yang menjadi penyebab mereka sampai terbuang di hadapan Tuhan. Ternyata dosa-dosa terutama di dalam penyembahan terhadap berhala. Sejak saat itu di bawah pemimpinan Esra dan Nehemia, sejak saat itu di Israel tidak lagi ditemukan kuil-kuil berhala, tidak lagi ditemukan patung-patung berhala. Mereka tekun, mereka meneliti Taurat yang ditulis oleh Musa. Bahkan mereka menambahkan apa yang kurang dipahami oleh orang-orang Israel. Mereka menambahkan ayat-ayat, poin-poin sampai ratusan jumlahnya. Nah, ini kalau bukan orang bijak, orang cerdik pandai, apa lalu namanya? Dan sejak saat itu memang bangsa Israel murni hanya mengabdi kepada Allah. Sekalipun ritual tentang tabut itu yang tidak ditemukan lagi, tapi bait Allah itu tetap menjadi satu simbol kehadiran Allah, dan setiap minimal itu 1 tahun sekali
bangsa Israel itu datang ke Yerusalem. Aturan demi aturan, sedemikian cermatnya sampai dikatakan itu satu legalitas yang sangat teliti sekali. Supaya apa? Supaya kekhusyuan ibadah mereka itu betul-betul diterima oleh Tuhan. Nah, saking bijaknya, saking pandainya, orang-orang ini sampai kebijakan dan kepandaiannya itu tempat berpijak untuk menolak kehadiran Yesus Kristus. Saking pinter ya. Saking itu bahasa Indonesianya apa ya? Saking ya karena begitu merasa dirinya itu bijak dan pandai. Mungkin seperti itu ya. Saking. Bahasa Jawa itu saking. Ya kira-kira begitu. Karena begitu pandainya. Saking pinternya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara ditanyai orang saking pundi, jangan dijawab saking pintere. Nah, itu salah masuk Bapak Ibu. Karena ada dua makna saking itu ya. Saking itu dalam bahasa Boso itu saking pundi itu dari mana, tapi kalau di dalam bahasa biasa saking itu melebihi gitu ya. Kembali ke pembahasan kita. Jadi karena saking bijaknya dan saking pinternya, saking cermatnya, sampai mereka itu bersandar kepada penelitian mereka, Taurat mereka menjadi satu-satunya standar untuk menilai siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dari keluarga mana, bukan dari lulusan sekolah rabini, dan dia anak tukang kayu yang miskin. Meskipun tanda-tanda kelahirannya itu ditunjukkan dengan berbagai macam mukjizat. Tetapi toh mereka tetap tidak bergeming dari konteks standar yang mereka punya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki, dan tokoh-tokoh di dalam masyarakat pada waktu itu. Bahkan kalau Tuhan Yesus itu sampai ditolak di daerahnya sendiri di Galilea, itu bukan karena orang-orang Galilea itu tidak kepingin mengikut Tuhan Yesus, tetapi ada perhitungan-perhitungan, penilaian-penilaian. Siapa Yesus itu? Itu loh anaknya tukang kayu. Saudara-saudaranya kita kenal. Masa dia datang-datang sudah membuat gini terus mengaku bahwa dia anak Allah? Sulit diterima. Saking pinternya, saking bijaknya seperti ini. Justru kepandaian mereka itu menjadi sandungan sebetulnya. Sehingga berita Injil Kerajaan Allah ini betul-betul tersembunyi. Maka kita perlu juga memperhatikan apa yang kita anggap benar, penilaian kita. Marilah kita terus mengupdate dengan mengikuti pendalaman Alkitab setiap Selasa yang diselenggarakan oleh Gereja Isa Al-Masih Surabaya ini. Mengupdate kembali, apakah sudah benar pemahaman saya tentang Allah Tritunggal, tentang bagaimana saya harus bersuka cita, bagaimana saya harus mempertahankan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu gampang sekali lepas dari kita ketika kita sedang menghadapi persoalan dan pergumulan hidup yang sulit. Yang kadang-kadang datangnya itu tanpa kita duga dan kualitas kesulitannya itu begitu berat. Bisakah kita tetap mempertahankan damai sejahtera Tuhan pada kita? Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Orang kecil yang sederhana, yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dibimbing oleh Tuhan Yesus. Mereka yang menjadi penurut-penurut inilah yang menerima penyataan itu. Tadi dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak
Dan siapakah Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan. Jadi kalau Tuhan Yesus itu tidak memberikan pembukaan kepada pikiran hati kita, mata jasmani, mata rohani kita, maka kita tidak akan bisa mengenal Tuhan Yesus itu secara tepat, secara benar. Kok bisa? Bisa. Jangan heran kalau ada satu gereja yang hanya menganggap Yesus itu sebagai tokoh, bukan Tuhan, sebagai tokoh moral yang nomor satu. Ada. Nah kalau Bapak Ibu Saudara hanya menganggap Yesus itu bukan Tuhan sebagai tokoh, maka Allah Tritunggal ini menjadi tidak benar. Marilah kita sama-sama mempelajari bahwa dikatakan kalau kita sampai kurang pas di dalam menilai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ialah kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mencelikkan pemahaman kita supaya semakin kita bisa mengerti dengan tepat, dengan benar. Dan itu kebenaran bukan buat diri kita sendiri, kita bisa bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu. Karena itu nanti akan memberikan satu satu modal kita bisa kuat di dalam Tuhan. Kita lanjutkan di bagian terakhir ini ya. Sesudah itu ayat 23, sesudah itu berparinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Di sini dikatakan murid-murid itu lebih berbahagia, bahkan melebihi kebahagiaan dari para nabi dan para raja Israel tentunya. Apakah sudah berhenti sampai di situ saja? Lalu bagaimana? Dan bagi kita saat ini seperti apa? Apakah kita lebih berbahagia atau kurang berbahagia dibanding dengan murid-murid pada waktu itu? Mari kita cari kebenaran apa? Ya, karena saya mengulang apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto, bahwa para nabi dan para raja-raja Israel pada waktu itu hanya mendengar nubuatan tentang datangnya seorang Mesias. Mereka merindukan. Tetapi oleh karena faktor waktu, usia mereka yang terbatas, sehingga mereka meninggal tanpa mereka bisa melihat turunnya Sang Mesias. Nah, pada zaman murid-murid ini, pada zaman Tuhan Yesus ada, lahir, datang ke bumi ini, tentunya yang menjadi kebahagiaan adalah orang-orang yang pada waktu itu bisa menyaksikan. Seperti ke-12 Rasul tentunya ya. Karena dikatakan berbahagia karena mereka ini akan menjadi rasul nantinya. Menjadi pemberita-pemberita kerajaan Allah selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal 28 itu. Matius mengatakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Maka kebenarannya adalah murid-murid Tuhan Yesus itu betul-betul dikatakan dia melihat, dia meraba, dia mengecap apa yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Perjanjian Lama akan datang Mesias seperti ini, dan seterusnya. Tetapi sekalipun itu
sudah dibuatkan, justru orang-orang yang bijak dan pandai itu malah tidak menikmati. Mereka hanya bersandar pada standar pengertian mereka saja. Orang-orang yang sederhana ini justru yang mengikuti Tuhan Yesus itu malah yang bisa melihat, meraba, mengecap apa yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab Nabi itu. Dan penyampaian ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Betapa bahagianya. Lalu, kita saat ini yang jauh dari peristiwa Tuhan Yesus pada waktu masih hidup di dunia ini, apakah kita kurang bahagia? Jangan berpikir ya bahwa orang-orang yang melihat langsung itu mereka lebih bahagia. Ternyata dari ke-12 murid ini, mereka yang juga melihat, meraba, mengecap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Yudas Iskariot. Mereka gagal untuk setia kepada Tuhan. Dan para ahli Taurat dan orang Farisi serta tua-tua Israel juga gagal. Jadi belum tentu mereka yang hidup di zaman Tuhan Yesus itu lebih berbahagia. Kecuali Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan menyatakan kepada siapa anak itu mau menyatakan. Kepada siapa anak itu, Yesus sendiri itu mau membukakan mata hati kepada seseorang. Orang itu adalah orang yang berbahagia. Bahkan ketika orang itu pun tidak menyadari, tapi orang itu dikatakan orang yang berbahagia. Dan kita yang saat ini, seharusnya kita juga lebih berbahagia. Meskipun kita tidak hidup sejaman dengan zaman para rasul ini, para murid-murid ini. Di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Meskipun kita tidak hidup di dalam zaman Tuhan Yesus, tetapi melalui orang-orang yang diberikan secara khusus karunia-karunia rohani, menulis peristiwa-peristiwa itu dan dicatat di dalam Alkitab, mengirim surat-surat itu yang dikanonkan di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Para murid, para rasul, dan kemudian masih ditambah lagi dengan pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Terus menyambung, di mana kuasa-kuasa itu menyertai pemberitaan Injil ini. Yohanes sebagai murid yang setia di samping Tuhan Yesus dan kematiannya yang paling lama di antara para murid, yang dia meninggal tua di Pulau Patmos, dia menuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami beritakan. Meskipun kita tidak hidup sejaman dengan para murid, tidak melihat langsung Tuhan Yesus melalui Alkitab yang diwahyukan secara langsung oleh Allah sendiri, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Terlebih lagi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, setelah Tuhan Yesus itu bangkit, menyatakan kebangkitannya kepada para murid, ada satu murid yang punya semboyan, sebelum aku mencocokkan tanganku kepada jari dan lambungnya, aku tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, itu adalah Thomas. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada Thomas, sekarang kamu sudah melihat, cucukkanlah tanganmu ke dalam tanganku dan ke dalam lambungku. Ya Allah, ya Tuhanku. Thomas mengakui. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah
kamu yang melihat. Tetapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita itu lebih berbahagia seharusnya. Kita lebih berbahagia seharusnya. Karena kita di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan selalu diberikan oleh Tuhan itu melalui gerejanya. Seperti gereja Isa Al-Masih Surabaya ini menyediakan sarana-sarana untuk mengoreksi pemahaman-pemahaman kita yang masih kurang pas, yang masih meleset. Saya sendiri jangan dianggap tidak pernah meleset. Nanti kita buktikan berapa yang meleset. Itu nanti akan dikoreksi lagi oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Pukul 5:30 sore nanti akan disampaikan oleh beliau. Apa yang saya bahas di sini akan diulas kembali. Pasti ada hal yang baru, yang terlewatkan oleh saya, yang tidak tersinggung oleh saya. Itu sangat-sangat membahagiakan. Saya bersyukur Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto ini seperti kamus ya yang terbuka gitu, seperti kamus yang ya bisa mencerita. Bahkan suasana di tanah Israel sendiri, karena beliau itu ya cukup kalau bisa dikatakan itu cukup meneliti ya di sana ya, datang secara fisik di sana, hadir di sana. Jadi kalau beliau itu cerita tentang situasi kondisi di sana, wah, seolah-olah mengajak saya dan mungkin mengajak kita itu seperti rekreasi di sana. Nah, dikatakan di sini oleh Tuhan, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Tapi bagi kita adalah berbahagialah kamu yang percaya sekalipun, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Karena otoritas wewenang itu ada pada Tuhan. Jikalau kita masih bisa percaya, jikalau kita masih kuat, jikalau masih kita bisa bertahan, masih berharap terus, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, dan kita tetap mengatakan dia Tuhan, penguasa langit dan bumi, dia mengatur segala sesuatu. Itu artinya masih ada Roh Kudus di dalam kita. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita. Itu menjadi alasan kebahagiaan kita. Amin. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembahasan pendalaman Alkitab yang secara tidak sempurna ini, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Biarlah setiap poin-poin yang ditangkap sungguh-sungguh menjadi satu batu di mana kami boleh berpijak di sana untuk menjadi kuat, meloncat, melangkah kepada pergumulan-pergumulan selanjutnya. Dan kami percaya apa yang kami pelajari, baik dari kesalahan maupun kebenaran, atas respon dari orang-orang yang mendengar berita kerajaan Allah itu, kami bisa memperoleh manfaat yang paling baik supaya kami belajar dengan serius, dengan penuh ucapan syukur, menerima berita kerajaan Allah itu sebagai satu sukacita yang tidak ada bandingannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga pendalaman Alkitab yang akan dilanjutkan nanti sore oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Kiranya Engkau sendiri yang akan senantiasa memberikan kekuatan, limpahi dengan hikmat marifat, kesehatan, sehingga beliau tetap menjadi berkat bagi Gereja Isa Al-Masih Surabaya khususnya dan bagi semua umat Kristen yang merindukan kebenaran Alkitab itu dapat dipahami secara baik dan secara benar. Sempurnakan doa ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengasihi kami, mencelikkan mata kami untuk melihat kebenaran di dunia yang semakin sulit dan semakin menggelap ini. Atas namanya kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.